Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum kami menjelaskan materi kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Novia Putri, NIM 1900578. Di sini saya berperan sebagai moderator dan pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetya, NIM 190055106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Kesumadiva, NIM 1905059. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang identifikator. Apa itu identifikator? Identifikator adalah orang yang melakukan identifikasi atau orang yang menentukan atau menetapkan identitas suatu benda, orang, dan sebagainya. Jadi apa identifikator dalam perancangan PLS? Yaitu orang yang melakukan identifikasi atau memberikan identitas terhadap sesuatu sebelum melaksanakan program atau merancang program pelaksanaan pendidikan luar sekolah. Jadi di sini identifikator dalam perancangan program PLS berfungsi sebagai orang yang mengidentifikasi sebelum dilaksanakannya sebuah program. Biasanya mereka adalah orang yang terjun langsung ke dalam lapangan atau terjun langsung ke dalam masyarakat. Jadi apa karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang identifikator? Yang pertama, mereka harus memiliki kecerdasan. Kenapa? Karena sebagai seorang identifikator, mereka akan mengajak masyarakat agar mau melakukan atau berpartisipasi dalam rancangan program PLS. Jadi mereka harus memiliki otak yang cerdas sehingga masyarakat tersebut mau berpartisipasi. Yang kedua, mereka harus memiliki keterampilan dalam berbicara. Karena mereka adalah orang yang terjun langsung ke dalam masyarakat atau orang yang langsung bertemu dengan masyarakat. Jadi mereka harus memiliki keterampilan berbicara agar masyarakat dapat yakin untuk masuk atau berpartisipasi dalam rancangan yang akan kita bikin. Yang ketiga, itu harus berpenampilan menarik. Karena identifikator adalah orang yang langsung terjun ke dalam masyarakat, sehingga mereka harus memiliki daya tarik tersendiri sehingga masyarakat mau bergabung dan berpartisipasi. Jadi apabila seorang identifikator tidak memiliki penampilan menarik, maka mungkin masyarakat akan tidak mau melakukan atau bergabung atau berpartisipasi dalam rancangan yang akan mereka buat. Yang keempat, yaitu seorang identifikator harus memiliki sopan santun. Kenapa? Karena seorang identifikator akan memasuki wilayah masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu memiliki adat istiadat sendiri. Jadi seorang identifikator tidak boleh sembarangan berbicara dan bersikap di tengah masyarakat tersebut. Jadi mereka harus memiliki sopan santun agar dalam melakukan identifikasi tidak bertentangan dengan masyarakat. Yang kelima, yaitu seorang identifikator harus pandai berbaur ke dalam masyarakat. Karena apabila seorang identifikator dapat berbaur dengan gampang terhadap masyarakat, maka masyarakat akan gampang pula memberikan informasi kepada seorang identifikator tersebut. Jadi seorang identifikator tidak akan menemui kendala dalam melakukan identifikasi nantinya. Yang ketiga, itu ruang lingkup kerja seorang identifikator. Ruang lingkup kerja seorang identifikator yaitu mengidentifikasi langsung di dalam masyarakat. Contohnya, apabila di suatu daerah tersebut banyak lansia yang tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung, maka seorang identifikator lah yang berperan untuk langsung terjun ke lapangan mengidentifikasi apakah benar bahwa di masyarakat tersebut lansianya tidak dapat membaca, menulis, dan berhitung. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu apa sih mekanisme atau tahapan kerja identifikator? Yang pertama, mereka akan mengumpulkan data. Itu mengumpulkan data berguna untuk menentukan situasi apa yang dihadapi oleh seorang pengabdian masyarakat. Yaitu biasanya data dapat dikumpulkan dalam bentuk 3 data, yaitu data sosial, ekonomi, dan teknologi. Yang kedua yaitu menganalisis keadaan. Setelah mereka mengumpulkan data, biasanya mengumpulkan data ini mereka akan memberikan angket-angket. Jadi setelah mereka memberikan angket, nanti sudah diisi oleh masyarakat. Nah, jadi mereka akan menganalisis keadaan melalui angket tersebut, yaitu berguna untuk merancang program apa yang cocok dijadikan atau diberikan kepada masyarakat tersebut. Setelah dianalisis keadaannya, kita akan mengidentifikasi masalahnya. Masalah apa yang ada di masyarakat tersebut. Contohnya,
Di suatu desa X memiliki masalah lansianya itu tidak dapat membaca, menulis, dan menghitung. Jadi setelah dikumpulkan data melalui angket, itu biasanya siapa saja nama-nama yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Setelah diberikan kepada identifikator, maka identifikator akan menganalisis keadaannya, apakah ini bisa dilakukan program calistung atau tidak. Setelah dianalisis, baru diidentifikasi masalahnya. Ini akan terjun langsung kepada masyarakat desa X tersebut. Setelah diidentifikasi, baru kita akan merumuskan tujuannya. Apa sih tujuan kita dalam merancang program ini? Yaitu karena di desa X lansianya tidak dapat membaca, menulis, menghitung, berarti tujuan kita yaitu untuk agar lansia di desa X ini dapat membaca, nulis, dan berhitung. Setelah itu baru kita merancang kegiatannya. Setelah merancang kegiatannya, maka setelah dilaksanakan maka ada evaluasi. Maka di evaluasi ini tidak lagi kerja seorang identifikator, maka sudah berpindah kepada kerja seorang evaluator. Jadi mungkin untuk identifikator hanya itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yogi Prasetya. Kepada Yogi dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prasetya, NIM 19005106. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang perancang program PLS. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari perancang program PLS adalah rancangan atau perencanaan merupakan bagian dari proses manajemen, di mana di dalam proses manajemen terdapat fungsi pelaksanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah tak lepas dari konsep manajemen, di mana di dalamnya terdapat komponen perencanaan. Perencanaan bukan kegiatan yang tersendiri, melainkan merupakan suatu bagian dari proses pengambilan keputusan yang kompleks. Rancangan atau perencanaan merupakan titik awal dari sebuah proses pelaksanaan program. Perencanaan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah pelaksanaan program. Yang kedua yaitu lingkup perancang program PLS. Ruang lingkup pekerjaan program PLS ini tentunya berada di masyarakat dan lembaga pendidikan atau pusat kegiatan belajar masyarakat atau lembaga non-formal lainnya. Yang ketiga yaitu karakteristik perancang program PLS. 1. Ada beberapa karakteristik perancang program PLS ini, yaitu yang pertama, model untuk menetapkan tahapan tindakan yang spesifik untuk mencapai tujuan. Contoh, dalam membuat rancangan atau perencanaan program PLS, menentukan materi dan sasaran dalam pelaksanaan program harus kita lakukan. Yang kedua yaitu berorientasi pada perubahan dari kondisi sekarang ke kondisi yang diharapkan oleh masyarakat atau warga belajar. Contoh, kita harus dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan sebuah kondisi yang ada di masyarakat, baik kondisi sekarang maupun kondisi yang akan datang atau kondisi yang diharapkan. Yang ketiga yaitu melibatkan seluruh warga belajar dan orang-orang tertentu dalam proses perubahan untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Contohnya yaitu dalam membuat rancangan program PLS ini, sebagai perancang program kita harus bisa merangkul atau melibatkan seluruh warga belajar dan masyarakat tertentu ke dalam proses perubahan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat yaitu memberikan arah kapan suatu tindakan akan dilakukan dan siapa yang akan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu disusun dengan mempertimbangkan semua faktor yang ada, seperti potensi yang ada, tingkat keberhasilan yang mungkin dicapai, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta berbagai risiko yang akan terjadi dengan tindakan yang akan dilakukan tersebut. Contohnya yaitu dalam menyusun rancangan program PLS kita harus mempertimbangkan semua aspek, baik itu tingkat keberhasilan pencapaian, tujuan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam berjalannya program yang kita lancarkan, yang kita rancang atau yang akan kita laksanakan. Yang keenam yaitu harus mempertimbangkan dan menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan. Yang ketujuh yaitu titik awal untuk melakukan pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan pengembangan. Contoh, kita harus memulai dan menetapkan rancangan program. Yang keempat adalah mekanisme tahapan kerja perancang program PLS. Melakukan studi kelayakan. Yang pertama dalam mekanisme tahapan pekerjaan
perancang program PLS, yaitu melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi sasaran. Selanjutnya yaitu analisis studi kelayakan. Hasil analisis studi kelayakan ini memberi gambaran situasi atau keadaan lokasi menurut aspek-aspek yang diteliti. Selanjutnya dapat disusun alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Menetapkan daerah pengembangan. Hasil analisis dan alternatif-alternatif yang tersedia dapatlah ditentukan lokasi sasaran yang dapat dijadikan sebagai lokasi binaan. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan. Setelah menetapkan lokasi sasaran, maka perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan PLS. Selanjutnya yaitu menentukan populasi sasaran. Deskripsi yang tepat mengenai populasi sasaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar. Selanjutnya yaitu merencanakan penyampaian yang tepat dan menetapkan tugas-tugas pengembangan dan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya yaitu melatih calon-calon pelatih. Untuk kelanjutan program PLS ini, perlu dilakukan pelatihan bagi tenaga setempat dalam berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan yang memang diperlukan. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi tenaga-tenaga yang dapat dilatih sebagai calon pelatih. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Apa yang telah direncanakan kini saatnya dilaksanakan. Mungkin saja dapat terjadi perubahan-perubahan yang diperlukan bila mana kenyataan lapangan ada sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Selanjutnya, yaitu evaluasi program. Evaluasi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan untuk menilai pencapaian tujuan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu, dengan evaluasi dapat dilakukan untuk penyempurnaan program setelah mengetahui apa yang harus disempurnakan dan bagaimana menyempurnakannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Riri Kesumadeva. Kepada Riri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Kesumadeva, NIM 19005095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang pelaksana program PLS. Dilihat dari pengertiannya, pengertian dari pelaksana yaitu orang atau panitia organisasi yang melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan program PLS yaitu suatu lembaga untuk memberdayakan masyarakat baik dalam ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Jadi, pengertian pelaksana program PLS yaitu orang yang melakukan program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat baik dalam ilmu pengetahuan maupun keterampilan serta pengalaman yang dilaksanakan di jalur pendidikan formal atau persekolahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Secara umum, karakteristiknya meliputi aspek tujuan, waktu penyelenggaraan, program, proses belajar dan pembelajaran, dan terakhir pengendalian program. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu contoh dari karakteristik tersebut. Yang pertama, karakteristik dari segi tujuan. Contohnya, untuk memenuhi kebutuhan belajar tertentu yang fungsional bagi kehidupan kini dan kehidupan masa depan. Selanjutnya, untuk langsung menerapkan hasil belajar dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau masyarakat. Dan yang terakhir, untuk memberikan ganjaran berupa keterampilan barang atau jasa yang diproduksi dan pendapatan. Yang kedua, karakteristik segi waktu penyelenggaraan. Contohnya, relatif singkat dan bergantung pada kebutuhan belajar peserta didik. Dan menggunakan waktu tidak penuh, tidak secara terus-menerus. Waktu biasanya ditetapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kesempatan peserta didik, serta memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar sambil bekerja dan berusaha. Yang ketiga yaitu karakteristik dari segi program. Contohnya, kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Artinya, kurikulum bermacam ragam atas dasar perbedaan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kerja pelaksana program PLS. Yang pertama yaitu pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan
merupakan pendidikan non-formal yang mencakup program paket A setara SD atau MI, paket B setara SMP dan MTS, dan paket C setara SMA dan MA. Dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik, setiap peserta didik yang lulus ujian berdasarkan kesetaraan paket A, paket B, atau paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dan dalam memasuki lapangan kerja. Yang kedua yaitu SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar. Ini merupakan institusi pendidikan non-formal yang dimiliki dan dikelola oleh Departemen Pendidikan di level kabupaten. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Aine Oktaviana. Kepada Aine dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Nur Aine Oktaviana akan menjelaskan tentang profesi pengelola program PLS, yaitu materi keempat tentang evaluator. Evaluator adalah sebuah tim yang diminta untuk melaksanakan penilaian terhadap efektivitas program agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan di dalam menentukan tindak lanjut terhadap kelangsungan atau kelanjutannya program tersebut. Evaluator juga memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristik dari evaluator adalah memahami materi, yaitu memahami tentang seluruh program yang dievaluasi. Kalau seorang evaluator tidak memahami program yang dievaluasi, dia tidak akan bisa memberikan penilaian terhadap program tersebut. Kemudian, menguasai teknik, yaitu menguasai cara-cara atau teknik yang digunakan di dalam evaluasi program. Oleh karena itu, evaluasi program tidak lain adalah penilaian evaluasi. Maka evaluator program harus menguasai metodologi penelitian. Kemudian yang ketiga, karakteristik dari evaluator adalah objektif dan cermat. Itu tandanya berarti seorang evaluator harus memiliki keobjektifan dan kecermatan dalam melakukan penilaian sebuah program. Kemudian, jujur dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah bersedia menyebarluaskan hasil evaluasi. Menyebarkan hasil evaluasi ini harus secara jujur dan terbuka, agar nantinya apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di dalam program dapat dievaluasi dan dibenahi bersama-sama. Selain itu, evaluator juga memiliki ruang lingkup. Jika evaluasi akan dipakai untuk memperbaiki atau untuk memutuskan kelanjutan suatu program, maka evaluasi harus baik dan dapat diandalkan. Agar dapat mengetahui apakah evaluasi baik atau buruk, kita memerlukan sejumlah kriteria atau standar sebagai dasar pertimbangan. Evaluator yang berkualitas tinggi, dalam arti jauh dari biasa, adalah orang yang mempunyai self-concept yang tinggi, tidak mudah terombang-ambing. Artinya seorang evaluator tersebut memiliki pendirian yang sangat teguh. Kemudian terakhir adalah mekanisme kerja dari evaluator. Yang pertama adalah mengetahui tujuan program yang sudah ditentukan sebelum mulai kegiatan. Kemudian seorang evaluator itu mengetahui komponen-komponen program apa saja yang akan dievaluasi. Kemudian jangka waktu apa saja yang akan dievaluasi. Kemudian jangka waktu dan penjadwalan kegiatan. Dan yang terakhir, yang selanjutnya mekanisme pelaksanaan program. Kemudian pelaksanaan program. Yang terakhir adalah sistem monitoring kegiatan program. Berarti seorang evaluator ini memiliki mekanisme kerja yang sangat terstruktur, dari mulai mengetahui tujuan program yang akan dievaluasi oleh seorang evaluator sampai kepada sistem monitoring kegiatan program. Sistem monitoring ini adalah suatu langkah yang digunakan untuk memonitor atau mengawasi jalannya kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan agar dapat diambil penilaian yang se-efektif dan se-efisien mungkin. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Setelah materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Saudari Restia Novordilia. Kepada Cia dipersilakan. Saya
saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang supervisor, di mana supervisor berasal dari supervise yang artinya mengawasi dan mengarahkan. Maka secara sederhana, supervisor adalah seorang yang bertugas untuk supervisi yang mengawasi, mengarahkan beberapa staf bawahannya dalam sebuah bidang pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, supervisor produksi, supervisor sales, supervisor toko, dan supervisor lain-lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan, supervisor adalah orang yang harus melakukan banyak fungsi untuk membantu dalam pencapaian produktivitas. Ada yang menyebut supervisor sebagai pekerja, tetapi ada juga yang menyebut supervisor sebagai manajemen. Maka, pekerjaan utamanya adalah mengelola pekerjaan di level manajemen operasi. Memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu karakter, di mana supervisor haruslah menjadi seorang yang jujur. Artinya mengakui atas semua perbuatannya, benar atau salah. Kita ambil contoh saat kita harus berbicara dengan sesuai kenyataan di dalam lapangan kerja kita. Jika ada seseorang yang berbuat curang di dalam sebuah lapangan kerja, maka kita sebagai supervisor bisa menilai apakah pantas dia melakukan seperti itu atau tidak. Seperti mereka terlambat masuk kerja. Yang kedua yaitu kooperatif. Kooperatif itu seorang supervisor harus bisa bekerja dalam tim, seperti halnya mendiskusikan program kegiatan yang akan dilaksanakan berikut. Yang ketiga yaitu kompeten, di mana supervisor harus kompeten di dalam bidangnya. Contohnya saja, kita mempunyai keahlian dalam mengembangkan suatu program secara kreatif, maka tugas kita juga harus mencurahkan kreativitas yang ada dengan sehingga program tersebut bisa menarik perhatian dari konsumen di luar sana. Yang keempat yaitu komunikatif, di mana seorang supervisor harus komunikatif, di mana kita bisa menjadi pendengar serta penasehat yang baik untuk rekan kerja yang lain. Seperti Rehan bekerja mendapatkan masalah. Kita sebagai pendengar, kita harus mendengarkan permasalahan tersebut sampai bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi lingkup kerja supervisor, perlu kita ketahui, tidak semua perusahaan memiliki jabatan supervisor, tetapi perusahaan yang baik sejatinya harus memiliki jabatan ini. Secara struktur jabatan, supervisor beberapa yang di bawahnya manajer dan di atasnya staf pelaksana. Maka kita tak heran jika supervisor lebih sering berhubungan dengan manajer. Akan tetapi tugas dari supervisor ini tidaklah mudah, karena hal ini dikarenakan supervisor bertugas langsung di lapangan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat oleh manajer. Maka supervisor memiliki bawahan berupa staf pelaksana. Tapi ada juga perusahaan yang menerapkan struktur tanpa bawahan di bawah jabatan supervisor. Contohnya supervisor adalah supervisor marketing. Jadi supervisor marketing merupakan supervisor yang bertugas mengontrol dan memonitoring anak buahnya dalam bidang penjualan. Yang selanjutnya yaitu tugas supervisor, di mana supervisor bertugas untuk mengatur kerja para bawahannya atau staf. Yang kedua yaitu menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya kepada seluruh bawahannya dan grupnya. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas atau proyek dan pekerjaan secara langsung. Yang keempat, menegakkan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu mendisiplinkan bawahannya. Yang keenam, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan. Yang ketujuh, memberikan info pada manajemen mengenai kondisi bawahan atau menjadi
perantara antara pekerja dengan manajemen. Yang selanjutnya, memecahkan masalah sehari-hari yang rutin. Yang ke-9, membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh atasannya. Yang 10, bertugas membuat job description untuk staf bawahannya. Yang ke-11, bertanggung jawab dalam hasil kerja staf. Yang terakhir yaitu bertugas memberi motivasi kerja kepada staf bawahannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kalau ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.